Shalom sahabat Alkitab, marilah kita mengawali hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ayub pasal 21 ayat 22-34. Dapatkah orang mengajarkan pengetahuan kepada Allah, kepada Dia yang mengadili mereka yang di tempat tinggi? Yang seorang mati masih penuh dengan tenaga, dengan tenang dan sentosa, pinggangnya penuh lemak, dan sumsum tulang-tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan kegetiran jiwa, tanpa pernah merasakan kenikmatan. Tetapi mereka sama-sama terbaring dalam debu, dan belatung-belatung berkeriapan di atas mereka. Sesungguhnya, aku mengetahui pikiranmu, dan muslihat yang kamu rancangkan terhadap aku. Katamu, di mana rumah penguasa, di mana kemah tempat kediaman orang fasik? Belum pernahkah kamu bertanya kepada orang-orang yang lewat di jalan? Dapatkah kamu menyangkal petunjuk-petunjuk mereka, bahwa orang jahat terlindung pada hari kebinasaan dan diselamatkan pada hari murka Allah? Siapa yang akan langsung menggugat kelakuannya dan mengganjar perbuatannya? Dia dibawa ke kuburan dan kuburnya dijaga orang. Gumpalan-gumpalan tanah di lembah terasa nyaman baginya. Setiap orang mengikuti dia, dan yang mendahului dia tidak terbilang banyaknya. Alangkah hampanya penghiburanmu bagiku. Semua jawabanmu tipu daya belaka. Sahabat Alkitab, saat merespons bencana dan penderitaan, seringkali kita mati-matian membela kedaulatan Tuhan. Kita merasa harus menjelaskan mengapa Tuhan membiarkan penderitaan itu terjadi. Kesimpulan akhirnya ialah Tuhan adalah sosok yang maha adil, sehingga tidak mungkin baginya untuk mendatangkan derita dan bencana jika manusia tidak bersalah. Kita ingin memberi jawaban seakan-akan Tuhan perlu dibersihkan dari tuduhan mereka yang mengalami penderitaan. Akan tetapi, dalam kitab Ayub, kita belajar sesuatu yang mengejutkan. Tuhan tidak perlu dibela. Sebaliknya, justru kitalah yang perlu belajar dan menerima hal yang sulit diterima. Para sahabat Ayub mencoba membela Tuhan dengan mengatakan bahwa penderitaan Ayub pasti akibat dosanya. Namun, justru karena itulah mereka keliru. Mereka memaksakan doktrin di atas realitas dan menyakiti hati sahabatnya. Pada perikop ini, Ayub tidak hanya berbicara kepada sahabat-sahabatnya, melainkan ia seolah berbicara kepada setiap orang yang hendak mempertahankan serta menegakkan keadilan Tuhan. Ia tidak mungkin bersalah, dan jika ada penderitaan, itu semua karena ulah manusia. Ayub berkata bahwa kita tidak mungkin benar-benar dapat memahami Allah yang maha tinggi. Allah adalah hakim atas segala yang tinggi, termasuk malaikat-malaikat surgawi. Jadi, apakah kita pikir kita bisa membela atau mengarahkan Tuhan? Ayub menunjukkan bahwa kenyataan hidup tidak selalu sejalan dengan dogma-dogma yang selama ini disampaikan manusia. Orang fasik bisa hidup panjang umur, bahagia, dan mati dalam kehormatan. Sementara orang benar bisa menderita seumur hidup dan mati dalam kesepian. Disinilah doktrin para sahabat Ayub runtuh. Mereka yang ingin mempertahankan nama baik Tuhan justru melakukan kekeliruan dengan menyalahkan Ayub sebagai korban. Mereka berbicara bukan untuk menghibur atau menolong Ayub, tapi untuk membuktikan bahwa pemahaman mereka benar. Ayub menyebut kata-kata mereka sebagai sia-sia. Mengapa? Karena kebenaran tanpa kasih adalah kekosongan, dan teologi tanpa empati adalah luka.
Sahabat Alkitab, kita dipanggil untuk mencerminkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang berdaulat dan maha tahu. Namun kita tidak perlu melakukan pembelaan-pembelaan atas nama keadilan Tuhan. Pemahaman manusia tidak akan pernah mampu menjangkau seluruh hikmat-Nya. Tugas kita adalah hidup setia serta menghadirkan kasih-Nya melalui perkataan dan tindakan. Saat melihat orang lain menderita, belajarlah hadir dengan empati, bukan menghakimi. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami untuk hidup setia kepadamu setiap hari. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui setiap perkataan dan tindakan kami. Saat kami melihat sesama yang menderita, bukalah hati kami untuk hadir dengan empati, bukan menghakimi. Tuntunlah kami menjadi saluran kasih dan penghiburan-Mu di dunia ini. Amin.